sambut perintahmu dengan bahagia. Mana Ustazah? Udah datang? Sebentar, Bun. Jadi ada sahabat saya juga for after hijab sedikit ya. Kita kasih Al-Fatihah beliau ya. Jadi setelah acara beliau juga langsung memakai, nggak lama tuh dia tuh sakit gitu. Jadi pulang juga dalam keadaan sudah berhijab, masya Allah ya, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bunda Ustaz Tehani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zira sayang di sini. Oh iya, Zira sebelahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibunda-bunda. Karena hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa kita yang benar-benar hari baik, bulan baik hari ini. Kita berapa hari lagi Bunda, Ustazah? Akan memasuki bulan di mana bulan penuh cinta ya. Ya, jadi temanya ini sangat berpengaruh dengan acara hari ini Bunda, Ustazah. Jadi di sini mungkin sama aja dengan kan acara ini kita dibarengi sama acara before after hijab ya. Jadi kusambut perintahmu dengan bahagia ini mungkin berkenaan dengan aja yang proses apa yang Allah suka gitu ya. Jadi jalani hidup ini kan semua manusia ingin sukses ya Bu, pengen sukses jalan ini. Sekarang sukses itu sebenarnya apa? Sukses itu kalau menurut ibu-ibu tuh apa gitu ya. Jadi apa aja ciri-ciri orang yang disukai oleh Allah dan akhirnya menjadi sukses? Langsung aja Teh Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mau menyambut Ramadan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa allafa qulubana fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ibu-ibu salihah yang Teh Hani cintai Allah, alhamdulillah segala milik Allah pada hari ini di penghujung Sya'ban Allah pertemukan lagi. Jazakillah Teh Desi sudah membersamai kita dan alhamdulillah ibu-ibu salihah Allah berikan keberkahan usia sampai hari ini. Kita tinggal menghitung hari yang tinggal 1 hari lagi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Insya Allah hari ini bukan acara yang asing ya. Biasanya kalau sebelum Ramadan ada before after, dan kita berharap semuanya menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Di dalam surat Ali Imran di ayat ke-30 dan 31 Allah SWT berfirman, surat Ali Imran ya Ibu Salihah, Allah SWT menginginkan kita untuk Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang surat Ali Imran ayat 30 dan 31 juga Allah mengingatkan kita agar kita juga tidak pernah lupa dari keinginan dan harapan kita menjadi hamba Allah yang ingin meraih cintanya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku." Kata Rasulullah, ikuti aku. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Mau Bu? Kuncinya mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kita taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Untuk kita sebagai seorang muslimah khususnya, bukan hanya perintah dalam ibadah yang mahdoh, yaitu ibadah salat, saum Ramadan, zakat, haji. Tapi salah satu yang khusus untuk kita adalah dalam bab taat menerima perintah Allah untuk menutup aurat. Dari yang tidak atau belum ya, menutup aurat menjadi orang yang taat dalam menutup aurat. Ketika kita semuanya yang hadir di sini, Allah sudah lembutkan alhamdulillah, yang dari mulai balik sampai saat ini, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga istiqomah kita sampai kita diwafatkan, insya Allah, amin. Karena sebetulnya apa sih yang kita inginkan, apalagi usianya sudah sampai saat ini usia 40-50 tahunan. Andaikan kalau usia Rasulullah saja 63 tahun, umatnya Rasul kan antara bayna sittina wa sab'in, antara 60-an dan 70 tahunan. Nah, ibu-ibu yang usianya udah 60 tahun, andaikan usia itu seperti waktu, kalau maghrib itu adalah usia 63 tahun, berarti yang sudah 50 tahun asar tuh, udah asar. Saya masih 40 tahun, masih duhur. Sama karena tidak ada namanya kematian itu milik orang yang sudah sepuh, tapi kematian milik yang hidup. Kita pun harap-harap cemasnya nyampe enggak ya Ramadan. Terus berdoa kepada Allah, Allah memberkahi kita agar bisa bersama Ramadan insya Allah. Nah, jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, kesuksesan seorang yang beriman kepada Allah yang tertinggi adalah kita mendapatkan cintanya Allah dan ridhonya. Kalau sudah Allah mencintai hambanya dan kita mendapatkan ridhonya, insya Allah pun masuk surga. Amin. Surganya pun mintanya jangan yang biasa. Kalian minta surga pas al-firdaus, maka mintalah surga firdaus. Iya sih Bu, tapi malu sama Allah. Minta surganya surga firdaus, amalnya insya Allah Bu. Kita berupaya untuk fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa semampu kita, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, salah satunya dengan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu dengan kita berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya membuka aurat menutup aurat. Mudah-mudahan itu adalah kesuksesan tertinggi kita agar Allah mencintai kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di dalam surat An-Nahl, nanti ibu buka surat ke-16. Boleh yang ada Qur'annya dibuka, biar kita juga sama-sama bisa meraih rahmatnya Allah di tempat ini. Surat ke-16 ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ketemu ya. Ini ayat untuk laki-laki dan untuk perempuan, tapi kenapa terpisah? Berarti dalam beramal, walaupun ada panggilan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ibu harus sudah perhatian. Kalau Allah sudah memulai dengan
ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Pasti ada perintah atau ada larangan setelah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu perintah. Ini pun sama. Kalau kita mau mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, di ayat ini kuncinya solihah. Man amila solihan, man siapa saja. Amila yang beramal, solihan beramal soleh. Dipisahkan dzakarin laki-laki, au untha ataupun perempuan. Dan dalam berhijab juga bukan perintah biasa, tapi khusus pada kita sebagai seorang muslimah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat ini. Syaratnya amal soleh itu diterima di sisi Allah adalah hatinya beriman kepada Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat balasan dari Allah di dunia bagi orang-orang yang beriman kemudian melakukan amal soleh baik laki-laki atau perempuan, falanuhiyannahu. Masya Allah, Allah baik banget Bu. Maka Allah akan benar-benar memberikan kehidupan kepadanya, mau laki-laki mau perempuan yang melakukan amal soleh didasari keimanan dan dirinya, maka pasti kami akan berikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Ibu mau kaya, ibu mau rumah besar, ibu mau mobil mewah, bisa kalau Allah berkehendak. Karena Allah tuh tahu Bu yang terbaik untuk kita. Kita pengen kaya dikasihnya nggak kaya, khawatir kalau kaya kita sombong. Ya Allah saya pengen sembuh dari sakit, pengen sehat, dikasihnya sakit. Hari ini sakit kepala, kemarin sakit gigi, kemarinnya sakit kaki, kemarinnya sakit perut. Karena Allah tahu kalau kamu sehat, kamu tidak bersyukur, jauh dari aku, betul nggak? Nah, Masya Allah. Gitu ya salihah. Ini adalah balasan di dunia, ini sukses di dunia. Falanuhyiyannahu, ada nun taukid. Berarti betul-betul benar-benar kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Masya Allah ya. Biarin deh nggak kaya, yang penting mah pas haji ada, pas umroh ada, pas mau bayar cicilan rumah ada. Amin. Ya Bu, jadi bahagia, orang beriman itu harus bahagia. Menyambut perintah Allah, bukan Allah bentar lagi Ramadan, nggak ada makan siang. Makanya besoknya mau Ramadan lihat deh, tukang dagang semuanya penuh, ya nggak Bu? Iya, nggak apa-apa sih kalau memang itu yang ibu bikin ibu bahagia. Ya, kemudian yang paling utama ini solihah, walanadziyannahum. Yang belajar tahsin, nunnya ada gunnahnya, walanadziyannahum. Ini di akhirat, dan kami benar-benar akan membalas kepada mereka di mana di akhirat dengan apa? Ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Masya Allah, Allah tuh baik, Masya Allah. Allah Maha Rahman Rahim, Maha baik. Kita mah nggak seberapa amal kita, tapi balasan dari Allah. Amal soleh kan umum ya, termasuk kita hadir di sini pun amal soleh. Yang paling jauh rumahnya insya Allah paling banyak pahalanya kalau ikhlas gitu kan. Ajrohum itu apa? Pahala mereka itu Allah akan balas dengan pahala. Pahala dari Allah, lihat, bukan hasan tapi bi ahsan, dengan yang terbaik, dengan yang paling baik, yaitu surganya Allah. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Masya Allah, itu mungkin untuk membuka ya. Jadi ini suksesnya adalah ketika menyambut perintah Allah dalam Al-Quran. Boleh ibu buka lagi. Nah, kita buka Qurannya lagi ya Bu Solihah.
Kalau kita ingin meraih sesuatu yang tinggi, lihat usahanya akan lebih besar. Ibu kalau mau lari atau mau lompat, yang dilompatinnya jauh, kira-kira persiapannya mundurnya juga enggak sedikit, ya enggak? Karena kita tahu ancang-ancang nih, kayaknya enggak nyampe, mundur lagi, betul enggak? Supaya larinya kencang. Itu juga dalam perintah Allah. Ibu lihat ketika buka Quran, Masya Allah, kalimat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu sangat lembut sekali. Lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ada Bu, ada hafal surat Tabarok, Bu, surat Tabarok. Mau bobok kan Ibu suka baca ya? Insya Allah. Kalau kita punya cita-cita, punya tujuan yang tinggi, kita pengen surga, pasti ya kita akan berusaha dengan sekuat tenaga. Lihat dalam surat Al-Mulk, Ibu Salihah. Allah berfirman, dalam upaya kita urus mengenai dunia, lihat, Masya Allah. Lafadznya bukan lari, tapi berjalan. Ini mungkin ada yang pernah mengaji, atau kalau Ibu tidak lupa, Teh Hani juga pernah menyinggung ini. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 bahwasannya kalau urusan dunia, perintahnya bukan berlari, Bu, dari Allah, berjalan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ada kalimat famshu. Apa artinya? Berjalanlah. Ini bukan begitu saja Allah perintahkan. Jadi nggak perlu capek-capek dalam urusan dunia, Ibu Solihah. Berjalan saja. Gitu ya. Berjalan itu dengan lari beda, Bu? Beda. Yang dikatakan pun tenaganya berbeda, dikit. Urusan dunia, upaya kita pamsyu, berjalanlah di segala penjuru. Tapi disuruhnya berjalan. Berbeda dengan nanti kalau menggapai urusan akhirat. Wa kulu mir rizqi, lalu makanlah dari rizki yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sekarang tahapan yang kedua. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah juz 28, Bu, surat As-Saff, ya, ada surat Jumu'ah ayat ke-9. Ketika berhubungan dengan perintah Allah dalam menunaikan sholat, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Allah berfirman dengan lafadznya fas'au. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat maka fas'au. Nah, Ibu ada, kalau dalam ibadah haji atau umrah ada sa'i. Ibu kalau itu jalannya pun lain, ya kan? Agak kasih agak dikit, Bu, jangan gontai. Fas'au ila dzikrillah. Kenapa itu semangat? Lihat Ibunda Hajar dulu. Ismail nang ke Bukit Marwah nyari air. Duh, gimana kalau anaknya nangis, ibu gimana? Nangis, matiin dulu kompornya. Jalannya agak cepat. Pas'au, lebih lagi dari jalan yang tadi. Masya Allah. Kalau untuk zikir kepada Allah, untuk menuju panggilan Allah, melakukan salat, pas'au ila zikrillah, tinggalkan jual beli. Makanya kalau ada yang masih jual beli di hari Jumat, hati-hati. Ibu kalau mau beli
tapi pas lagi Jumat, cari nanti pada Jumat aja. Biasanya kalau ya di kota Makkah saja ya, tutup semua. Ada hisbahnya Bu, polisinya. Di Indonesia juga ada seorang ibu yang tidak muda, lihat laki-laki masih ada yang berkeliaran padahal dia Muslim. Jumat gitu. Jadi kalau ibu punya suami dan anak laki-laki nggak sholat Jumat, kasih mukena Bu. Karena yang nggak Jumatan itu suka pakai mukena di rumah. Karena nggak wajib untuk perempuan. Gitu. Bisa dipahami ya? Maka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Nggak ada laki-laki di sini. Ya, bersegera. Ayo sayang, ibunya udah. Itu sudah azan hari Jumat. Bentar mah belum mulai sholat, masih ceramah. Ceramah itu bagian dari sholat Jumat. Nanti nggak dapat absenan dari malaikat, nggak tertulis tuh, walaupun hadir nggak tertulis. Ya, Ibu Solihah, dalam bab perintah Allah menuju zikir kepada Allah pas'au. Yang ketiga, ketika berhubungan dengan usaha meraih surga. Lihat ayat Al-Quran, Masya Allah. Begitu sangat indah redaksinya, begitu sangat indah bahasa Al-Quran. Ketika untuk meraih surga, Allah memerintahkan dengan lafaz sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat, bersegera. Sabiqu itu berlomba-lomba, bersegeralah. Berlomba-lombalah. Untuk apa? Ila maghfirah. Surat apa? Surat Al-Hadid. Surat terakhir di juz 27. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-21 Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat arduha ka aradis sama wal ard. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi dalam urusan kita ingin meraih surga Allah, berlomba, bersegera lebih lagi daripada yang tadi. Masya Allah ya. Nah ini yang harus kita pahami sama-sama. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menuju kepada Allah, lain lagi redaksinya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an lagi, suratnya surat Az-Zariyat, sampingnya tadi. Ya. Dari sebelum surat At-Tur ada surat Az-Zariyat. Ada di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-50 Allah berfirman, fafirru ilallah, maka berlarilah engkau menuju Allah. Larilah dengan sekencang-kencangnya menuju Allah. Itu yang Allah inginkan. Lihat, usaha kita ingin meraih ridho Allah itu jangan lambat-lambat. Tadi suruh berlomba, sekarang berlari. Fafirru ilallah. Maka berlombalah dengan ada usaha kalau berlomba. Tapi papiru itu lari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya. Fafirru ilallah. Maka berlarilah sekencang-kencangnya menuju Allah. Dan ini semuanya adalah bahasa yang sangat indah dari Al-Quran. Inni lakum minhu nadhirum mubin, kata Rasulullah. Sungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Kita mau jadikan apa nih perintah Allah dan Rasulnya? Maka dengan kata lain, semakin tinggi tujuan, semakin besar upaya kita. Yuk sama-sama kita ajak diri ini untuk tidak berlambat-lambat, untuk tidak menunda-nunda. Karena berhijrah itu harus betul-betul maksimal. Taat itu tanpa tapi. Taat itu tanpa nanti. Karena kita ingin surga yang betul-betul sudah kita impikan dan cita-citakan. Yuk berhijrah tanpa nanti dan juga
taat kepada Allah tanpa tapi, karena kita harus istiqomah dalam ketaatan sampai mati insyaallah. Barakallahu fikum. Itu saja, mudah-mudahan semangat terus dan Allah menjaga kita semua, khusus Teh Hani dengan akhwat salihah, ibu salihah yang hadir untuk istiqomah dalam ketaatan sampai Allah menjemput kita dalam keadaan ridho kepada kita dan kita bisa masuk surga kepada Allah dan kita bisa mendapatkan nikmat yang telah kita rindukan insyaallah. Barakallahu fikum. Masya Allah, Bunda, sebelum lupa taruh di status tuh, taat itu tanpa nanti, taat itu tanpa tapi. Masya Allah, luar biasa. Saya speechless, biasanya saya suka nyatet, saking ngedengerinnya kalau Ustazah Hani ya Bun ya, romantis banget. Intinya tadi apa yang dikatakan Ustazah Hani, bersegeralah, nggak usah nanggung-nanggung, nggak usah nunda-nunda kalau yang berurusan dengan perintah Allah. Tapi Ustazah ngomong-ngomong tadi Jumat ya Ustazah, saya ada satu pengalaman, ini benar-benar terjadi. Ada langganan saya Ustazah, tukang bakso ya, sama dia jual segala macam tuh, ada peyek, ada segala macam. Itu waktu hari Jumat di sebelah-sebelahnya ada tuh tukang, tapi setelah Jumat Allahu Akbar, saya udah begini nih uangnya, ntar balik lagi Neng, ntar balik lagi, dia tutup bersegera. Padahal duit udah di sini loh, ntar balik lagi, saya sholat dulu. Bener-bener kalau Jumat dia nggak pandang pengen transaksi apa, langsung beret tutup. Dan saya lihat-lihat dia biasa-biasa aja, tapi anak selesai semua kuliahnya. Bun, kalau haji, padahal orang biasa baso, haji ya berangkat juga. Masya Allah, saya lihat-lihat kalau misalnya acara-acara dijemput, diantar sama tetangga, ya ibaratnya semua saya lihat nyaman-nyaman aja gitu. Jadi benar-benar saya itu bersegera itu benar-benar emang ada kejadian yang setiap Jumat itu, daripada ada yang tetap buka, tetap ngelayanin, mereka lebih berkah ibaratnya yang nutup toko itu, padahal duit udah di tangan Bun, gitu Ustazah. Seret, nanti balik lagi Neng, nanti abis sholat balik lagi makan bakso. Masya Allah, jadi benar-benar saksi ya, bersegera dengan Allah nggak bisa ditawar-tawar lagi dan pasti Allah ganjar. Tapi kan nggak mudah nih Ustazah. Nah nih berkenaan, nggak mudah Ustazah. Kadang yang namanya kita udah mantep, goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang. Contohnya Nazira, lagi enak-enaknya ibadah, dar tiba-tiba dikasih ujian. Kita mau nanya ya Mas Nazira, kira-kira ada nggak tuh perasaan marah atau perasaan ya Ustazah ya, ada nggak ini kan perintah untuk sabar gitu, ada nggak kok gini sih Allah tega banget sama gue gitu ya Allah gitu. Bisa nggak sedikit ceritain Nazira sayang ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Oh iya udah siang ya, menuju siang berarti. Tadi Tante Desi bilang dengan menghadapi ujian-ujian yang ya lumayan besar ya buat aku, itu apakah aku ada marah, ada kesel, ada kayak nggak nerima, itu pasti ada. Itu pasti ada, manusiawi. Tapi kembali lagi seperti yang Ustazah Hani Ustazah Hani bilang kalau misalkan, dan kembali lagi sebenarnya aku pernah dapat insight ketika sedang lagi ada ujian, dan kadang kan yang kita rasakan hanya emosi kita semata. Kita kurangnya ilmu, itu yang membuat aku marah. Itu yang membuat aku kesel sama Allah. Kok aku dikasih cobaan kayak gini ya, aku baru banget loh dapat kebahagiaan. Ternyata rasa marah itu dikarenakan aku kurang baca. Kurang baca apa? Kurang membaca Al-Quran. Aku mendapat insight dari beberapa guru aku pada saat itu. Kalau kamu belum tahu banyak tentang Al-Quran, kamu sholat malam,
kamu buka Al-Quran, apa aja terserah sesuai hati kamu dan baca artinya. Dan itu pada saat itu tuh benar-benar kayak ada satu ayat yang aku baca artinya aja. Ayat itu artinya bilang kayak gini, jika kamu sedih berlarilah padaku. Itu satu kalimat itu benar-benar bikin aku speechless, bikin aku kayak oh iya ya, Allah masih memberi kepercayaan aku untuk hidup. Kenapa aku ingin mati, kenapa aku ingin marah-marah sama hidup aku. Dan ya alhamdulillah sejak beberapa kali selalu membuka Al-Quran dengan ya Allah, hati aku lagi tidak nyaman, hati aku lagi resah, hati aku lagi sedih, tolong tenangkan aku. Aku buka Al-Quran, aku baca artinya, pasti bakalan nemu 1 atau 2 ayat yang konkret dan bisa menjawab kegelisahan hati kita. Dan itu pasti terjadi. Aku gak tahu kenapa, memang jawaban itu selalu ada di Al-Quran, itu benar. Apapun permasalahan hidup kita, semua jawabannya ada di Al-Quran. Sekalipun kita tidak bisa baca, tapi kita bisa baca artinya, kita bisa paham. Dan itu terus-terus terjadi. Jadi bunda-bunda, aku gak mau mengajari, tapi aku hanya memberi saran ketika bunda-bunda atau kakak-kakak semua lagi sedang sedih, dengan apapun permasalahan bunda-bunda, kita harus banyak baca Al-Quran. Kalaupun kita nggak tahu banyak Al-Quran, kita nggak tahu apa artinya. Kita tutup mata, kita habis sholat duha boleh, habis sholat malam boleh, kita tutup mata, kita buka aja Al-Quran, terserah kita. Baca aja artinya, pasti jawabannya ada di situ. Entah kita disuruh, entah karena kita tidak sabaran, entah karena kita pasti jawabannya di situ semuanya. Kayak aku lagi sedih, di Al-Quran disuruh jangan bersedih. Kalau aku lagi capek sama kehidupan aku, di situ dibilang dunia itu tempatnya capek. Jadi kalau kita nggak capek di dunia, kita nanti di akhirat nggak enak dong. Kayak gitu. Jadi masya Allah banget. Ini tahun kedua almarhum nggak ada ya. Ini tahun kedua almarhum nggak ada dan Ramadan kedua juga. Kalau dibilang sampai sekarang masih sedih, masih rindu, masih sangat. Tapi alhamdulillahnya tahun ini aku jauh lebih menerima, aku jauh lebih semangat dengan menjalani hari-hari aku. Itu benar-benar jadi lebih kayak Allah ngasih hidup ke aku, Allah masih memberi kesempatan ke aku. Jadi ini cara aku untuk bersyukur dengan hidup aku. Dan masya Allah ya, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Kadang aku ada di dunia entertain ya kak, aku ada di dunia entertain yang dimana dunia entertain itu dunia gelap ya. Cobaan dari A, B, C, C, D, E, F sampai Z tuh ada di situ semua. Tapi qadarullah, entah kenapa, entah ini mungkin doa dari almarhum, mungkin kebaikan almarhum aku atau almarhum Amr, aku selalu dilindungi dari apapun yang menyeret aku ke dunia-dunia yang cukup gelap untuk aku, kayak gitu. Ketika pada saat itu aku ditawarin, misalkan waktu itu ditawarin kayak main sinetron misalkan gitu. Main sinetron itu kita tidak bisa pungkiri bahwa di sana itu kita bakal sering bertemu dengan lawan jenis. Terus ya bisa di situ, bisa beberapa kali, atau mungkin aku nanti bakal lawan main aku laki-laki yang pada saat itu tawarannya itu aku menjadi seorang istri. Tawarannya tuh main sinetron, menjadi seorang istri. Dan pasti aku akan bersanding kan dengan si tokoh suami, dan dimana suami istri pasti akan ada adegan-adegan skinship dengan tawaran pada saat itu 300 episode 6 miliar. Menurut ibunda semua kira-kira bakal ambil atau enggak? Ambil ya? Ambil.
Tapi aku memilih untuk menolak. Karena apa? Karena madorotnya jauh lebih banyak. Pertama, aku perempuan dan tidak bisa dipungkiri aku seorang janda muda ya bunda-bunda. Jadi aku harus melindungi kiprah aku sebagai perempuan, dan uang bisa dicari. Allah pasti bakal, ketika aku menolak sesuatu hal yang madorotnya banyak, Allah mendatangkan hal yang lebih baik. Walaupun aku sekarang jualan kerudung, jualan ini, jauh lebih berkah bunda. Iya kan ya? Alhamdulillah, Masya Allah aku menolak 6M, tapi walaupun Allah belum balikin tuh 6M-nya, tapi kayak walaupun sedikit tapi berkah bunda. Alhamdulillah nggak punya utang. Itu kan kehidupan indah itu jika kita tidak punya utang ya bunda ya. Kayak gitu, alhamdulillah. Padahal kalau misalkan aku hanya melihat dengan ketenaran, terus hanya untuk mendapatkan kehidupan yang mewah, aku bisa aja langsung teken kontrak. Terjunlah ke dunia mereka gitu. Yang kita nggak bisa tahu di mana aku mendapatkan perlindungan, gitu kan? Apalagi kita sebagai, aku sekarang punya followers Instagram aja udah hampir 1M. Itu kan cobaan untuk aku ya bunda. Cobaan untuk aku, bagaimana nih caranya aku bisa berdakwah ke teman-teman aku, tapi tidak membuat teman-teman aku merasa dirinya kotor. Jadi caranya ya kita ikut aja main sama mereka, berdakwah dengan berteman, berdakwah dengan bergaya. Itu cara aku sekarang. Followers aku banyak, berarti tanggung jawab aku untuk menginfluence orang-orang juga banyak kan bunda-bunda. Itu menjadi tanggung jawab terbesar aku sekarang, menjadi influencer dalam ranah muslim. Kadang ada plus minusnya. Pertama, kita kan bekerja di dunia yang seperti ini harus terlihat rapi, harus terlihat bersih, wangi dan yang lain-lain. Kadang hal seperti itu yang menjadi, karena emang basically aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka make up berlebih dan yang lain-lain, tapi memang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan aku untuk tampil selalu selalu fresh gitu. Cobaan-cobaannya kadang dari muslimah lain juga yang ya sangat baik, kayak misalkan bilang aku tabaruj dan yang lain-lain kayak gitu. Itu aku seneng banget punya followers yang sangat pengertian ya kayak gitu. Tapi ya mungkin caranya, tapi itu tidak tidak bisa dipungkiri bahwa aku pun karena menurut aku seorang muslimah yang benar-benar muslimah mungkin tidak memiliki sosial media ya gitu. Jadi aku kadang merasa malu sebenarnya untuk bisa hadir di sini dan kayak dibilang muslimah kayak gitu-gitu, karena pada dasarnya kita menuju untuk itu kita seperti yang Bunda Hani bilang, kita berlomba-lomba untuk mengejar ridho Allah, berlomba-lomba untuk mengejar surga Allah dengan caranya masing-masing kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa berkumpul di sini, kita bisa memakai hijab dengan sesuka hati kita masih bisa berdakwah dengan senang seperti ini. Itu sebuah nikmat ya teman-teman, karena di berbagai penjuru yang lain untuk bisa berdakwah seperti ini sangat sulit, untuk bisa memakai hijab sangat sulit kayak gitu. Itu yang bikin bersyukur, dan Masya Allah kenapa Allah masih memberi aku hidup saat ini, dan aku mungkin dipersandingkan dulu dengan almarhum Amr. Mungkin itu menjadi insight terbaru bahwa aku yang tadinya bukan siapa-siapa, aku dulunya juga anak muda seperti biasa, masih nakal ABCD, tapi aku bisa ada di sini, bisa ikut berbagi bareng bunda-bunda semuanya. Walaupun jujur ilmu aku mungkin masih sangat aku miskin dalam ilmu, tapi terima kasih udah mengizinkan aku untuk duduk di sini dan bercerita. Itu Masya Allah banget, itu berkah dari kebaikan almarhum Amr yang membuat aku terlihat
berharga. Seperti novel-novel aku, seperti buku-buku aku yang lain, aku selalu menyematkan kebaikan beliau dalam setiap karya aku. Karena memang bisa dibilang beliau adalah orang terbaik ya. Orang terbaik dalam hidup aku, bagian terbaik, best partnya lah. Jadi entah mengapa sampai saat ini tuh belum bisa terlepas dari bayang-bayang beliau kayak gitu. Tapi makanya banyak nih yang bilang di Instagram aku insight tentang almarhum aku hapus. Terus beberapa foto aku bareng beliau juga aku arsipkan. Itu sebenarnya bukan karena aku udah nggak sayang lagi, udah enggak. Tapi itu cara aku untuk mengobati diri aku sendiri. Karena kan kita punya, ya, karena ketika aku terus-terusan aku kadang setiap malam tuh kadang masih suka nontonin YouTube kebersamaan aku sama beliau. Iya. Terus kemarin aku tuh sebenarnya jarang ziarah. Karena ketika aku ziarah, luka sakitnya tuh balik lagi gitu kan. Kemarin tuh 2 hari yang lalu aku ziarah dan entah kenapa nangis aku jadi kejer lagi dan kayak lukanya makin sakit lagi gitu. Itu jujur nyiksa banget, menyiksa untuk aku. Jadi aku akhirnya mulai mencoba untuk bukan membuang tapi menyimpan foto-foto almarhum yang ada di rumah. Mulai aku ganti dengan aku, maksudnya dengan lukisan-lukisan. Karena kadang setiap ada terus ngeliatin foto kayak ada tuh timbul rasa kayak, duh ini harusnya tuh aku sama dia tinggal di sini. Kalau misalkan dia ada, aku ngapain ya sama dia, kayak gitu. Dan bayangan-bayangan seperti itu, aduh, nyiksa. Iya. Jadi bayangan-bayangan seperti itu menyiksa untuk aku. Aku butuh bagaimana caranya untuk aku bisa bangkit. Jadi perlahan-lahan aku tidak menghapusnya, aku hanya menyimpannya dengan rapih kayak gitu. Aku taruh akhirnya foto-foto kebersamaan aku bareng beliau, aku arsip-arsipin. Terus foto-foto yang ada di album, foto-foto yang ada di bingkai, aku simpen di kamar kakak aku di situ. Jadinya pas aku masuk ke rumah, ya udah seminggu setelah foto itu aku turunin, aku masih merasa kosong. Kayak ada yang kosong gitu. Ini apa ya kekosongannya? Kok kosong banget gitu. Dan ternyata kekosongan itu bisa kembali terisi dengan sering zikir. Ternyata zikir itu walaupun zikirnya enggak zikir susah-susah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, itu aja. Tapi itu bisa mengisi kekosongan hati ternyata. Miracle of zikir tuh benar nyata. Dahsyat banget, Masya Allah. Hati yang kosong, hati yang lagi gondok, hati yang lagi galau itu bisa cair tiba-tiba aja gitu. The miracle tuh bener gitu, keajaiban tentang zikir yang hanya saat beberapa kata itu ternyata benar-benar nyata dan aku merasakan sendiri. Masya Allah banget. Tapi pelajaran hidup yang aku dapat ketika kita mengalami hal yang sulit itu benar-benar, dan ketika kita mengalami hal sulit dalam kehidupan kita dan kita masih percaya bahwa Allah itu pasti mendatangkan sesuatu yang lebih baik lagi, itu bisa ada kadang keadaan kita kayak masa sih emang iya. Tapi ketika aku kaji lagi, kalau dalam bahasa Inggrisnya I lose you but I love me. Jadi kayak aku kehilangan dia, tapi aku jadi mengerti diri aku sendiri. Aku jadi lebih paham bagaimana cara mendekatkan aku dengan Tuhan. Itu yang bukan aku ajarkan. Itu yang kadang aku bagikan ke teman-teman aku. Aku bukan ahli dalam agama, maksudnya untuk bisa berdakwah dengan Al-Quran, tapi aku bisa
mengajak teman-teman followers aku untuk bisa mengenal dirinya lewat buku-buku aku, karena tidak lebih indah ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengenal diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita lebih gampang mudah bersyukur, kita lebih gampang jadi mengenal hal-hal sedikit yang kasih sayang yang Allah kasih ke kita. Hari ini aku datang ke sini terus ketemu sama Tante Desi, ketemu Ustazah Hani, ini bentuk kasih sayang Allah ke aku. Karena mungkin beberapa bulan kemarin aku tuh sibuk banget sama pekerjaan dan kadang akhirnya jadi komunikasi dan silaturahmi dengan saudara itu jadi agak renggang. Masya Allah dengan adanya sini bisa balik lagi. Masya Allah Bunda, ya luar biasa, masih muda loh Bunda. Jadi buat Bunda yang ujiannya masih cuma ujian-ujian ringan, malu nggak Mazira? Malu ya Mazira, Masya Allah. Tadi ibaratnya udah paham ya, mulai pintar dengan ilmu hikmah gitu. Kenapa ke Allah kayak gini dibalikin lagi? Itu luar biasa ya, masih muda loh Bunda. Ya, jadi tadi pesannya Zira, ujiannya nggak main-main loh ini, ya. Baru 5 bulan menikah. Kalau orang bilang tuh kermejeh-mejeh nah, kerbogoh-bogoh nah, bener nggak? Itu tiba-tiba Allah panggil suaminya dan luar biasa dapat ketemu, katanya gimana tadi jawabannya, kalau kamu bersedih berlarilah padaku, itu aja kuncinya. Masya Allah, pengen nangis tapi malu. Luar biasa. Banyak banget kunci ya hari ini. Kalau bersegeralah kalau urusannya perintah Allah, dan yang semua disebutkan oleh Ustazah Hani dan Zira itu intinya tidak ada tawar menawar ya, beriman kepada Allah karena Allah itu pasti memberi kita yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Sepertinya udah selesai ya Ustazah, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Oh ya, jadi mungkin karena waktunya juga udah jam 11 dan kita mau lihat nggak yang udah selesai nih? Mau lihat? Kita kembalikan dulu pada Citra ya MC-nya.